Bermain adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia, tidak hanya sebagai hiburan, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran dan interaksi sosial. Dalam dunia bermain, terdapat berbagai macam dan jenis permainan yang mencerminkan keberagaman kebutuhan dan preferensi individu. Jadi, bermain dapat digolongkan dalam berbagai macam dan memiliki jenis yang berbeda, sesuai dengan cara memahami dan bentuk fungsinya. Dengan memahami macam-macam mainan, maka akan didapatkan pemahaman dasar tentang penggolongan mainan. Yang pertama ada bermain yang terkait dengan perilaku sosial, penjelasan melalui social play. Yang kedua, bermain juga dapat mengembangkan kognitif, yang dimana dapat digolongkan dalam pembahasan cognitive play. Ada juga yang ketiga, individual play, yang dimana bermain yang tidak berinteraksi langsung dengan teman-temannya digolongkan melalui individual play. Dan yang terakhir yaitu jenis bermain yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kerjasama dan membagi peran antar sesama pemain yang digolongkan dalam cognitive play. Social play. Social play merupakan satu di antara beberapa macam dan jenis bermain yang sering melibatkan orang lain dalam memainkannya. Jenis bermain ini dapat dilihat ketika anak memainkan mainan bersama dengan teman-temannya. Aspek sosial ini dapat terjadi karena anak memainkannya bersama dengan temannya, tetapi ada juga yang melihat pada aktivitas yang mungkin muncul ketika anak memainkannya. Artinya, ketika alat mainan itu mengandung unsur sosial, maka di saat itulah mainan tersebut dapat dikatakan sebagai kategori sosial. Bermain sosial dimaksudkan untuk melatih anak berhubungan dengan orang lain. Anak akan dapat mengenal orang lain dan berbagai kegiatan dengan orang lain sebagai pasangan bermainnya. Bermain sosial dilakukan oleh paling sedikit 2 orang anak. Salah satu contohnya yaitu role playing atau bermain peran. Role playing merupakan cabang dari metode simulasi yang di dalamnya meminta siapa saja yang terlibat di dalam strategi tersebut untuk menganggap dirinya sebagai orang lain, yang tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana orang lain bertingkah dan merasakan. Selanjutnya, jenis bermain dan permainan yang kedua yaitu cognitive play. Seperti halnya social play, maka permainan yang tergolong dalam cognitive play juga dapat dimengerti dalam 2 sudut pandang. Pembagian jenis mainan ini dapat dikarenakan mainannya memang akan mengembangkan aspek kognitif dan atau mereka memainkannya baru kemudian aspek perkembangan kognitifnya berpengaruh. Namun di balik perdebatan tersebut, yang menjadi pokok acuan adalah permainan jenis ini akan terkait dengan aspek kognitif anak. Contoh bermain dan permainan cognitive play. Menurut Maulida dan Zulfitria, 2017 mengemukakan bahwa puzzle merupakan sebuah permainan untuk menyatukan pecahan kepingan sehingga membentuk sebuah gambar atau tulisan yang telah ditentukan. Permainan puzzle dapat melatih anak-anak untuk bersabar dan tekun. Selanjutnya yaitu individual play. Pada jenis ini tidak terjadi interaksi dengan orang lain ketika anak memainkannya.
Contohnya bermain mobil-mobilan, bermain bongkar pasang yang dilakukan secara mandiri, dan mainan game online lebih banyak bersifat individual. Namun ada yang menyebutkan waktulah yang akan menjadikan perubahan mainan dari individual play menjadi social play atau cooperative play. Jadi, untuk mengetahui macam dan jenis mainan yang berkategori individual play akan lebih mudah ketika melihat mainan itu dimainkan. Boneka kalau dimainkan sendiri adalah mainan yang terkategori mainan individual. Namun, ketika boneka tersebut digabungkan dengan payung dan terdapat teman yang ikut bermain, boneka akan menjadi dasar anak untuk melakukan permainan jenis social play. Selanjutnya yaitu cooperative play. Cooperative play adalah jenis permainan yang bersifat sosial. Permainan ini dapat mengajarkan anak-anak keterampilan yang diperlukan anak-anak saat berinteraksi dengan orang lain. Permainan ini ditandai dengan adanya pembagian tugas atau kerjasama dan pembagian peran antar anak-anak yang terlibat dalam permainan. Untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu melalui permainan ini, anak-anak belajar berinteraksi dan memecahkan masalah bersama dengan anak lainnya. Contoh bermain cooperative play. Contoh bermain cooperative play ialah bermain gobak sodor. Permainan gobak sodor merupakan salah satu jenis kegiatan bermain tradisional yang dilakukan secara berkelompok dan pada umumnya dimainkan oleh dua tim beranggotakan 3 orang. Sifat kelompoknya fleksibel, berarti tidak mengikat, hanya dilakukan oleh 3 orang saja per kelompoknya. Dalam pelaksanaannya, permainan ini sangat membutuhkan kerjasama dan kooperatif antar permainannya. Strategi bermain gobak sodor. 1. Pemain dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim penyerang dan tim penjaga yang posisinya berpindah. 2. Permainan dimulai oleh tim penyerang melalui garis start. 3. Pemain penjaga menjaga daerah pertahanan agar tim penyerang tidak melewati garis batas sampai finish. 4. Secara umum, terdapat satu pemain yang menjaga garis vertikal dan memiliki keleluasaan untuk bergerak seluruh garis vertikal. 5. Untuk mencegah lawan masuk, kelompok penjaga menghentikan gerak penyerang dan kelompok penyerang menghindar agar tidak disentuh. 6. Penyerang menuju baris belakang dan harus kembali ke baris awal. 7. Setelah anggota tim kembali ke posisi awal, dapat dikatakan pemenang. 8. Tim penyerang dikatakan kalah ketika penjaga menyentuh mereka. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia disebut sebagai Homo ludens, yang berarti makhluk bermain. Bermain merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan, yang dilakukan tanpa sukarela, yang dapat menimbulkan manfaat, terutama dalam perkembangan pada anak. Di balik itu, anak-anak memiliki dunianya masing-masing, yang tak lepas dari bermain. Karena itu, terdapat berbagai macam dan jenis permainan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, seperti social play, cognitive play, individual play, dan cooperative play. Pertama, ada social play, merupakan jenis permainan yang menitik beratkan pada interaksi dengan orang atau pasangan bermain. 2. Ada cognitive play, merupakan jenis yang menitik beratkan pada aspek kognitif. Yang ketiga, ada individual play yang menitik beratkan pada aspek pengembangan dari melalui kegiatan bermain sendiri, serta cooperative play yang mendominasi pada pembagian peran dan kerja sama tim yang baik dan ada aturan mainnya. Dari macam dan jenis tersebut dibutuhkan strategi bermain dan permainan yang sangat menentukan pelaksanaannya. Dengan demikian, melalui strategi yang tepat, maka pelaksanaan kegiatan bermain berdasarkan pengklasifikasian tersebut dapat berjalan secara optimal dan memperoleh manfaat yang menyeluruh.